Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Putri Wardani Batubara, NPM 2303-1279. Saya merupakan mahasiswi Universitas Asahan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, kelas 2B. Di sini saya akan membahas tentang etika digital, di mana video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Digital Society yang diampu oleh Bapak Diki Abdillah, ST.M.Com. Menurut Cyberkreasi dan Deloitte tahun 2020, etika digital atau digital etik adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan zaman memberikan kemudahan dalam berbagai cara pemenuhan kebutuhan manusia, salah satunya adalah teknologi. Teknologi menjadi kebutuhan yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia untuk mempermudah, mempercepat, dan lebih praktis. Salah satu teknologi yang mutakhir di zaman ini adalah internet yang dapat menghubungkan ke berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, dan lainnya. Tetapi teknologi ini tentu tidak hanya dapat membantu menghubungkan pengguna dengan pengguna lainnya secara luas serta mencari atau menyebarkan informasi, namun juga terkait aspek etika di mana kita memiliki tanggung jawab moral dalam bermedia digital. Topik pembahasan yang terkait dengan etika digital adalah konten negatif yang meliputi ujaran kebencian, hoax, dan cyberbullying. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konten negatif. Konten negatif di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau Undang-Undang ITE dijelaskan sebagai informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pengguna. 1. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang atau kelompok tersebut. Gagliardon, Gall, Alves, dan Martinez tahun 2015. Ujaran kebencian ini dapat membakar massa untuk melakukan kekerasan fisik terhadap sasaran dari ujaran tersebut. Penghasut akan membuat konten ujaran kebencian dengan mengubah fakta-fakta yang bersifat memojokkan kelompok atau seseorang. Kemudian ada pengguna internet yang terhasut dan meneruskan konten tersebut ke orang-orang lain bahkan menjadi viral. Lalu konten tersebut dibicarakan di dunia nyata secara intensif dan disertai dengan provokasi yang berakhir bermuara pada tindakan kekerasan fisik. Lantas, upaya apa dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan ujaran kebencian ini? Ujaran kebencian ini dapat kita cegah dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, dan etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai Undang-Undang ITE, serta penggunaan bahasa yang baik dalam beraktivitas di media sosial, dan meningkatkan literasi akan informasi yang diterima. Yang kedua, hoax. Hoax yaitu sebuah kata yang tidak asing lagi kita dengar. Hoax atau berita bohong adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi seolah-olah benar adanya yang dibuat dengan tujuan jahat. Berbagai peristiwa besar sering diiringi oleh kemunculan hoax seperti peristiwa politik, bencana alam, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Kehadiran hoax di Indonesia dapat dirasakan pada tahun 2008 lalu, yaitu kasus hoax Blue Energy yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kasus ini berupa penemuan bahan bakar atau blue energy yang ditemukan oleh Joko Suprapto. Namun setelah diselidiki, ternyata penemuan ini hanya memanfaatkan air sebagai penghematan bahan bakar minyak atau BBM, bukan mengubah air menjadi sebuah bahan bakar. Untuk mencegah meluasnya penyebaran hoax, yaitu kita dapat melakukan cross-check terhadap kebenaran berita tersebut, tidak terprovokasi dengan judul, periksa fakta tentang berita tersebut, serta bijak dalam memilih informasi yang akurat.
3. Cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan di dunia maya adalah tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah secara fisik maupun mental dengan menggunakan media digital. Hal ini ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau bahkan mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Bentuk perundungan ini dapat berupa 1. Doxing atau membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Yang kedua, cyberstalking atau mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya. Dan yang ketiga, revenge porn atau membalas dendam melalui penyebaran foto maupun video vulgar seseorang. Lalu untuk mencegah terjadinya cyberbullying ini, etika dalam bermedia digital harus diterapkan. Seperti menggunakan bahasa yang baik dan sopan di media sosial, bijak dalam menanggapi unggahan orang lain serta memberi komentar, tidak memberi informasi yang bersifat pribadi, dan tidak mengunggah postingan yang mengandung sara dan pornografi. Setelah pembahasan saya tadi, kita jadi dapat menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi tidak menjamin bahwa semua memiliki dampak positif untuk masyarakat. Tetapi ada dampak negatif dari perkembangan teknologi ini, salah satunya adalah pergeseran nilai etika masyarakat. Pergeseran nilai etika masyarakat dalam bermedia digital inilah yang dapat menimbulkan ujaran kebencian, hoax, dan cyberbullying. Oleh karena itu, penting bagi diri kita untuk menyadari etika apa saja yang harus diterapkan dalam bermedia digital.